Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan Sepinjuk Berita. Pemirsa, proses pemungutan suara pemilu 2024 telah selesai. Rekapitulasi di tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten Kota juga telah selesai. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan hasil rekapitulasi khususnya untuk pemilihan legislatif 2024, kami telah terhubung dengan rekan-rekan yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kota Madiun. Halo, selamat sore rekan-rekan. Sore, Ya, halo. Selamat sore, rekan Kriswanto yang ada di area Kota Madiun. Ya, selamat sore rekan Aikal yang ada di studio JTV Madiun. Ya, rekan Kriswanto silakan dengan laporan Anda terkait dengan hasil rekapitulasi untuk caleg legislatif di Kota Madiun. Silakan. Ya, terima kasih. Dapat saya laporkan untuk di wilayah Kota Madiun khususnya dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 di Kota Madiun telah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024. Khususnya untuk pemilihan anggota DPRD Kota Madiun sendiri sangat terjadi dinamika politik yang cukup signifikan ya. Apalagi ada partai-partai yang kehilangan kursi DPRD, bahkan ada yang menambah kursi DPRD. Dan untuk dapat diketahui bersama bahwa terdapat 5 partai politik yang memiliki jumlah kursi terbanyak, yaitu ada 4 kursi, diantaranya ada Partai Perindo, PDI Perjuangan, ada Partai Demokrat, PKS, dan PSI. Kelima partai ini mendapatkan 4 kursi DPRD untuk periode 2024-2029 mendatang. Dan kemudian disusul dengan perolehan 3 kursi ada 2 partai, yaitu Partai PKB dan Partai Golkar. Kemudian untuk yang mendapat 2 kursi di DPRD Kota Madiun, ya ini ada Partai Gerindra dan Partai Nasdem. Dengan hasil ini bahwa ada 2 partai politik yang saat ini masih duduk di kursi DPRD Kota Madiun yang kehilangan kursinya, yaitu Partai PAN dan Partai P3. Kemudian dapat saya laporkan juga untuk perolehan suara partai terbanyak, yaitu dipegang Partai Perindo dengan 15.494 suara, kemudian disusul dengan Partai PDI Perjuangan 13.253 suara, dan ketiga ya ini ada Partai Demokrat dengan 12.570 suara. Ketiga partai ini akan berhak untuk duduk di kursi pimpinan DPRD Kota Madiun untuk periode berikutnya. Dan dapat kami laporkan juga ada 5 anggota DPRD atau caleg yang memiliki suara terbanyak. Yang pertama ada Ngedi Tresno Yusnianto, yaitu dari PKB dengan jumlah suara 3.834 suara. Kemudian disusul oleh F. Bagus Panuntun dengan 2.861 suara dari Partai Solidaritas Indonesia. Kemudian ada Istono dengan 2.630 suara dari Partai Demokrat. Kemudian ada Nur Salim dengan 2.508 suara dari PKS. Dan terakhir ada melengkapi 5 besar ada Armaya dengan 2.472 suara dari Partai Perindo. Dan dapat saya laporkan juga bahwa selama proses rekapitulasi sempat ada instruksi dari salah satu saksi partai politik yang keberatan dengan adanya dugaan pergeseran suara. Namun rekapitulasi tetap dijalankan oleh KPU Kota Madiun sesuai dengan aturan yang ada. Demikian. Baik, apakah dari partai politik yang mungkin akan melakukan gugatan ke MK seperti itu, apakah diberikan kesempatan dari KPU Kota Madiun sendiri untuk melakukan atau melapor sesuai dengan aturan seperti itu, rekan? Ya, sesuai dengan ketentuan bahwa sengketa atau gugatan dapat diajukan di Mahkamah Konstitusi, yakni 3 hari setelah penetapan hasil pemilu 2024 di tingkat KPU RI. Ini kemungkinan pada tanggal 20 Maret nanti, dan diberikan waktu 3 hari selama 3 hari setelah penetapan untuk pengajuan gugatan tersebut. Demikian. Baik, terima kasih rekan Dwi Kriswanto yang ada di area Kota Madiun, dan kita beralih ke wilayah Kabupaten Madiun. Sudah bergabung bersama kami rekan Tova Pradana. Selamat sore rekan Tova Pradana. Selamat sore Aikal dan rekan-rekan
dan para pemirsa JTP Madiun. Baik, silakan rekan Tova Pradana dengan laporan Anda terkait dengan rekapitulasi legislatif pemilu 2024 di Kabupaten Madiun. Dapat kami laporkan bagaimana perjalanan pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Madiun sejak tanggal 28 Februari kemarin hingga tanggal 2 Maret telah dilaksanakan rekapitulasi di tingkat kabupaten, yakni sebanyak 6 dapil telah dilakukan rekapitulasi dan perolehan suara sementara berdasarkan pantauan di lapangan, yakni kursi di DPRD nantinya akan diisi sebanyak 45 calon legislatif, diantaranya PDI Perjuangan yang berpotensi mendapatkan 8 kursi, kemudian Golkar juga 8 kursi, dan disusul lagi Partai PKB dengan 6 kursi, dan Partai Demokrat juga 6 kursi, kemudian Partai Gerindra juga 6 kursi, dan selanjutnya Nasdem memperoleh 5 kursi, disusul kemudian PKS mendapatkan 4 kursi, dan Hanura sebanyak 2 kursi. Dan dari 8 partai politik yang lolos di gedung politik ini dimungkinkan dari total perolehan suara partai PDI Perjuangan masih akan mempertahankan posisi ketua DPRD, dan selanjutnya disusul dengan Partai Golkar dan Partai PKB selanjutnya, dan di kursi wakil ketua 3 DPRD Kabupaten Madiun akan diisi dari Partai Demokrat. Itu Aikal. Baik, dari hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten Madiun sendiri, apakah mungkin ada partai politik yang akan melakukan gugatan ke MK seperti itu? Mungkin rekan Tova? Berdasarkan pantauan kami di lapangan, sesuai dari rekapitulasi waktu kemarin, tidak ditemukan adanya wacana gugatan dari beberapa partai politik. Namun selama proses di rekapitulasi di tingkat PPK, kemarin sempat ada penghitungan suara ulang. Jadi di mana beberapa suara caleg maupun suara partai terjadi selisih, sehingga perlu dilakukan rekapitulasi ulang di tingkat PPK. Begitu, Aikal. Baik, terima kasih rekan Tova Pradana di wilayah Kabupaten Madiun. Dari Kabupaten Madiun, saya beralih ke wilayah Kabupaten Ponorogo. Yang sudah bergabung dengan saya ada rekan Ega Patria Aji. Selamat sore rekan Ega. Selamat sore rekan Aikal Ija. Ya, rekan Ega Patria Aji, silakan dengan laporan Anda terkait dengan hasil rekapitulasi pemilu legislatif 2024 di Kabupaten Ponorogo. Silakan. Baik, terima kasih rekan Aikal. Baik pemirsa, bisa saya jelaskan bahwa rekapitulasi di tingkat kabupaten di Kabupaten Ponorogo itu dimulai pada tanggal 27 hingga 29 Februari 2024. Dan hasil dari rekapitulasi di tingkat kabupaten, PDI Perjuangan itu mendapatkan suara terbanyak dengan jumlah 119.120 suara. Terus disusul PKB 106.140 suara, dan Nasdem 68.474 suara, Gerindra 68.838 suara, Demokrat 56.920 suara, Partai Golkar 48.223 suara, disusul Partai PKS 39.937 suara, Partai PAN 39.450 suara, dan disusul yang terakhir P3 dengan 11.386 suara. Sedangkan untuk perolehan kursi sendiri, ini PKB mendapatkan kursi terbanyak dengan jumlah 8 kursi, PDIP dan Nasdem mendapatkan 7 kursi, Gerindra mendapatkan 6 kursi, Demokrat mendapatkan 5 kursi, Partai Golkar 5 kursi, Partai PAN 3 kursi, PKS 3 kursi, dan P3 1 kursi. Demikian, rekan Aikal. Baik, rekan Ega Patria Aji, terkait dengan hasil rekapitulasi calon legislatif 2024 di Kabupaten Ponorogo. Apakah juga mungkin ada saat penghitungan suara, apakah ada kesalahankah atau mungkin ada partai politik yang melakukan gugatan seperti itu, rekan Ega? Hasil pantauan kami di lapangan
itu tidak menemukan adanya gugatan baik dari saksi dari partai di Kabupaten Ponorogo. Seperti itu rekan Haikal. Baik, terima kasih rekan Ega Patria Aji di wilayah Kabupaten Ponorogo. Dan saya langsung bergabung dengan rekan Heru Kuswanto yang ada di wilayah Kabupaten Magetan. Halo, selamat sore rekan Heru Kuswanto. Ya, rekan Heru Kuswanto, selamat sore. Halo, rekan Heru Kuswanto, silakan dengan laporan Anda terkait dengan pemilu legislatif di Kabupaten Magetan 2024. Ya, silakan rekan Heru. Silakan rekan Heru Kuswanto. Baik, kita beralih ke wilayah Kabupaten Ngawi bersama rekan Ito Wahyu yang sudah standby dan berada di wilayah Kabupaten Ngawi yang akan melaporkan terkait dengan pemilu legislatif 2024. Halo, rekan Ito Wahyu, selamat sore. Selamat sore, Aikal. Ya, rekan Ito Wahyu, silahkan dengan laporan Anda terkait dengan pemilihan legislatif 2024 di Kabupaten Ngawi, hasil rekapitulasi KPU, silahkan. Baik, terima kasih Aikal. Pemirsa, dapat saya sampaikan bahwa untuk proses pelaksanaan rekapitulasi di wilayah Kabupaten Ngawi sendiri telah selesai pada tanggal 1 Maret kemarin, di mana diketahui dari jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 701.425 pemilih, hadir sebanyak 581.846 pemilih atau sebanyak sekitar 82,4%. Jumlah tersebut sudah termasuk dengan jumlah pemilih tambahan atau DPTB dan juga jumlah pemilih khusus atau DPK. Seperti diketahui bahwa hasil rekapitulasi pada tanggal 1 Maret kemarin diketahui PDIP Kabupaten Ngawi mendapat perolehan suara sebanyak 224.954 suara. Jumlah tersebut merupakan hasil yang sangat tinggi, sehingga besar kemungkinan untuk PDIP Kabupaten Ngawi bakal tetap mendominasi perolehan kursi di DPRD Kabupaten Ngawi. Selanjutnya untuk peringkat kedua terdapat PKB, Gerindra yang masing-masing sebanyak 59.566 suara dengan 54.917 suara, disusul dengan Partai Golkar sebanyak 6.012 suara, selanjutnya PKS 35.948 suara. Juga ada beberapa partai lain yang akan menduduki kursi di DPRD, yakni Demokrat, PAN, dan Hanura. Selain itu, terdapat beberapa partai yang pada tahun 2019-2020 di kursi DPRD dimungkinkan bakal kehilangan kursi, yakni P3 dan juga Partai Nasdem. Aikal. Baik, rekan itu, apakah ada partai-partai politik yang mungkin akan melakukan gugatan ke MK atau mungkin ada kesalahan input data suara di KPU Kabupaten Ngawi seperti itukah? Ya, untuk kesalahan input data sempat terjadi beberapa kali di beberapa TPS sampai dilakukan penghitungan ulang, terutama untuk surat suara kemarin, yakni yang itu menonjol yakni DPD dan DPR RI. Untuk penghitungan ulang dilakukan di tingkat kecamatan. Begitu untuk hasil selama proses rekapitulasi tidak ada kejadian khusus yang dapat mempengaruhi atau merubah di proses pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Ngawi kemarin. Baik, terima kasih rekan-rekan, rekan Ito Wahyu yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi. Selamat bertugas kembali dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang ada di Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Magetan, dan Ponorogo yang sudah melaporkan informasi terbaru terkait dengan hasil rekapitulasi pemilihan legislatif 2024. Dan sesaat lagi kami akan segera kembali, jadi tetaplah bersama kami dalam Suguhan Sepincuk Berita.